Minta mang kius mit di anak mahi upuk kai. Hai mait fani mabena. Hai mait nopo maai. Sebelum ada gereja yang menangani itu, orang yang punya ilmu dalam itu menarik hujan, meminta hujan, ada ritual-ritual khusus waktu itu. Mereka tuh sangat menghormati musik aku. Oh, itu berarti dia ada di mana-mana yang sebentar akan datang. Masyarakat adat Amarasi atau Enmeto adalah masyarakat tradisional yang hidup di Pulau Timur dalam wilayah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Kupang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, beribu kota di Wailamasi yang dibentuk sejak tahun 1958. Amarasi adalah salah satu kerajaan di Pulau Timur yang berkembang sejak akhir abad ke-18 hingga tahun 1960 dengan rajanya yang terkenal adalah Hendrik Arnold Koro yang juga adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia di Pulau Timur. Setelah kemerdekaan Indonesia, maka pada tahun 1962, wilayah kerajaan Amarasi dibagi menjadi 4 kecamatan. Wilayah-wilayah bekas kerajaan Amarasi saat ini berlokasi di Kecamatan Amarasi Barat, Amarasi Timur, Amarasi Selatan, dan Kecamatan Amarasi. 4 wilayah ini memiliki sarana pendidikan yang memadai dengan adanya PAUD, TK, sekolah dasar, SLTP, SLTA, dan universitas. Terdapat pula sarana ibadah yaitu gereja Protestan, gereja Katolik, masjid, dan pura. Mata pencarian masyarakatnya adalah petani, peternak, nelayan, pedagang kaki lima, dan pegawai negeri sipil. Pusat kerajaan Amarasi pada zaman dulu berlokasi di Desa Baun, Kecamatan Amarasi Barat. Sonaf istana rajanya masih ada sampai saat ini dan dijadikan cagar budaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Raja Hendrik Arnold Koro memegang kekuasaan terakhir kerajaan Amarasi pada akhir abad 18 dan ahli waris kerajaannya saat ini dipegang oleh Robert Maurits Koro. Masyarakat pada wilayah bekas kekuasaan kerajaan Amarasi masih memegang teguh tradisi budaya peninggalan leluhur mereka. Tradisi budaya yang selalu dijalani oleh mereka adalah musik tradisional Koakiku, tarian Rabeka, tenunan adat, dan adat istiadat perkawinan yang disebut Kosu. Ritual adat mereka yang terkenal zaman dulu yaitu ritual Toit Urang atau ritual memanggil hujan untuk menyuburkan bumi dan tanaman. Namun, dengan adanya perkembangan gereja Kristen, ritual Toit Urang disatukan pada ibadah permohonan kesuburan bibit tanaman. Dilakukan setiap tanggal 31 Oktober, hari reformasi Gereja Masih Injil di Timur. Oi sin hai vi ma hai na enti. Simok wis oe wis uran noe mese tene mese. Minta mang kius mit di anak mahi upuk kai. Hai mait fani mabena. Hai mait nopo maai. Nais reko. Hai taun. Dalam setiap kerajaan ada pawang. Pawang itu maksudnya dia bisa menghentikan hujan dan dia juga bisa menarik hujan. Hai miskau mok main wis oe. Yang paling berkuasa di atas bumi ini adalah Allah yang paling di atas. Tapi dia juga menghormati karena budaya dia juga menghormati tanah. Bilang wis aku, wis oe. Nah, ada pengertian dari dulu yang belum ada gereja masuk, artinya ini agama masuk itu, mereka sebenarnya tahu bahwa yang paling tinggi itu adalah Wisneno. Jadi mereka ke pohon besar atau di gua atau di danau atau di laut di mana saja. Karena mungkin pengertian dulu tuh Allah itu di mana saja ada. Tapi yang sekarang kita masuk dalam agama ini bukan dihapus,
itu sudah difokuskan kepada gereja supaya biar gereja yang tangani sendiri. Artinya dia mau supaya budaya ini tetap lestari. Bibit yang kita siap untuk tanam itu kita bawa. Kan biasa di gereja, bukan dalam gereja tapi di gereja Padang. Itu didoakan, terus dia mau pulang. Setelah itu hujan dia tanam yang itu. Dan dulu juga ya, sebelum ada gereja yang menangani itu, raja punya peran penting. Dia melindungi meo-meo yang orang yang punya ilmu dalam itu, menarik hujan, meminta hujan. Ada ritual-ritual khusus waktu itu karena mereka tuh sangat menghormati usif aku. Tanpa tanah yang usif yang ada di sini ini, ya paling kita tidak bisa berjalan. Dengan air itu, itu berarti dia ada di mana-mana yang sebentar akan datang. Dulu sebelum ada agama, Tuit Uran itu adalah suatu tim yang dikatakan Meo. Dan Meo itu yang artinya pegang peran untuk meminta hujan itu. Dia punya nama panggilannya itu anak akra. Ini orang ini yang berhak untuk masuk ke hutan yang sudah ditentukan untuk berdoa kepada arwah dan Tuhan Allah untuk meminta hujan. Sekarang diambil alih oleh gereja, sehingga pada ketetapan agama, seperti agama Kristen, Protestan, itu diambil kembali dan ditaruh pada tanggal 31 Oktober. Itulah hari yang dikatakan doa bibit dan doa untuk meminta hujan. Hoi sin hebi ma haina inki. Himok wis oe, wis uran, noe mese, tene mese. Mim tae mang kius mit di anak mahi upu kai. Hai mait fani mavena, hai mait nopo ma ai. Nais reko, hai mkaun go. Una reko, hai mruir. Ma am tai anput nam kes afu manai nam kes hoi sin hebi ma haina inki hai miskau mok main wis oe wis uran re hintuno mese mantene mese maut he wis neno nen manatnin a antotis a an anbait na kohi anah upuk kai maut he wis neno aratas na prenat wis oe ma wis uran atiut oe mata apa-apaan pirung hem nasanut man sono kai oe ma uran neo rene afu manain amkisi ma nak ma punu usaf matai anfomin net neunbi fane naris man nakris anpoin ma nop afu skupu mau te wis oe ma uran an saun nem nai hai mi barab em sium amto hai mi barab he em bebin mamsen mek sook he mi so afu manai mamku maka maane meki suak he mi sua afu manai na beben pena
Hoi sin hai ve ma hai na inki. Isar totis ma andai nei oras ia. Hai tiut mampau. Anbi ia. Oras ia.